Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Hobi Ikan Hias sob. Jadi episode kali ini saya ingin mengulas mengapa ikan itu bisa muntah sob. Jadi dalam kasus ini adalah ikan predator ya sob ya. Kenapa ikan predator itu bisa muntah sob? Dan ini juga saya alami sendiri ya sob ya. Karena pada video ini juga saya buat berangkat karena saya juga mengalami sendiri bahwa ikan saya sempat muntah, yakni si Cana auranti dan ikan Oscar ya di Komteng. Cana auranti ini dia belum lama ya habis makan udang dia. Nah, biar nggak bingung kita bahas sedikit demi sedikit ya, atau step by step ya. Terutama sebetulnya yang paling banyak dibahas itu arwana ya. Namun sebetulnya intinya sih sama aja sob. Ikan lain juga bisa muntah, namun tidak semua hewan itu bisa muntah sob. Tapi ikan itu dia bisa muntah seperti manusia bisa muntah, cuman memang agak jarang ya ikan itu. Dan berdasarkan literatur yang saya baca juga di artikel-artikel orang luar ya, memang ikan hias itu memang lazim lah bisa muntah ya sob ya. Terus apa sih kira-kira penyebab dari ikan itu bisa muntah sob? Alasannya apa gitu? Karena ada banyak alasan sih, seperti stres dan makan berlebihan gitu. Ikan itu dia tidak bisa memakan ikan yang ukurannya agak besar, terlalu besar lah istilahnya. Itu bisa jadi salah satu penyebab ikan muntah sob. Jadi yang pertama, ikan itu tidak bisa memakan makanan yang ukurannya terlalu besar, lalu dia kemudian memuntahkannya lagi karena tidak sanggup untuk mencernanya. Itu yang pertama sob. Alasan terus yang kedua itu bisa jadi ikan tuh hanya melepeh ya. Jadi sebetulnya mungkin saya akan membedakan sedikit ya antara muntah dan lepeh. Itu biasanya karena ikan itu ingin mencerna makanannya sob, kesulitan mencerna saja gitu. Terkadang kan kita sering melihat ya, terutama saya juga mengalami, si ikan peacock bass dia sering sekali karena dia manja ya dalam makan, pengennya makan makanan yang segar-segar ya, yang masih hidup, live food ya. Dan otomatis dia paling sering melakukan hal tersebut gitu, melepeh makanan terus memakannya lagi, melepeh makanan terus memakannya lagi, karena tidak biasa memakan ikan mati, terutama ketika saya memberinya dengan ikan mas mati tuh. Si peacock bass itu sering melepeh karena mungkin tidak suka ya dengan makanannya. Namun yang saya bahas di video ini adalah ketika ikan muntah, artinya muntah itu muntah total sampai akuariumnya itu kotor sob. Jadi semua yang ada di perut ikan itu dia muntahkan gitu. Jadi tingkat muntahnya itu sangat banyak gitu sob. Itu muntah yang saya bahas dalam hal ini adalah itu. Namun jadi bukan karena ikan tuh, namun ikan juga bisa jadi dia ada beberapa ikan yang sebetulnya sengaja makan banyak di awal ya. Kayak ikan apa ya, saya tuh pernah, cuman saya lupa ikan apa gitu. Dia tuh makan banyak dulu di awal, makan banyak tanpa mencerna ya, tanpa mengunyah. Dia makan banyak sampai perutnya penuh, terus setelah beberapa saat dia mengeluarkan lagi makanannya tersebut lalu mengunyahnya lagi sob.
Nah, itu bukan kategori muntah yang saya bahas dalam video kali ini ya sob ya. Itu biasanya ada ikan-ikan tertentu yang dia menabung, makannya tuh menabung, jadi dia telan dulu baru nanti dia keluarkan lagi untuk dikunyah dan dicerna gitu. Itu yang pertama. Itu tadi ini ya sob ya, karena terlalu besar ya, itu bisa menyebabkan ikan muntah makanan, ukuran makanannya yang terlalu besar. Contohnya ikan peacock bass atau arwana atau oscar yang masih kecil, terus diberi makan pakan ikan mas yang ukurannya agak besar gitu. Itu bisa menjadi penyebab ikan muntah ya. Cuman biasanya jarang, paling dia hanya memuntahkan makanan yang ukurannya besar saja gitu, tidak sampai mengeluarkan seluruh hasil makanan yang sudah dicerna ya, atau yang ada di perutnya gitu, sangat jarang. Terus yang kedua ini adalah karena adanya stresor atau ada sesuatu yang bisa membuat ikan itu menjadi stres, berenang menjauh gitu. Biasanya dia ketika ingin berenang lebih cepat, biasanya kayak ikan, ada beberapa ikan yang ketika dia ingin menghindar dan berenang lebih cepat, dia lebih dulu mengosongkan perutnya sob. Jadi itulah mengapa dia memuntahkan isi perutnya, contohnya ketika habis nguras atau lagi nguras nih, ketika kalian ngasih makan terus kalian langsung menguras akuarium, itu saran saya jangan dilakukan sob, karena bisa mengakibatkan ikan memuntahkan kembali makanannya karena mengalami stres ya, karena ikan biasanya menghindar dan kaget ya, karena biasanya ketika kita menguras kan kita menggosok kacanya lalu menyedot kotoran-kotoran yang ada di sudut-sudut sehingga mengganggu kenyamanan ikan. Itu bisa membuat ikan stres, apalagi sebelumnya kalian kasih makan gitu, otomatis ketika dia stres dan dia berusaha menghindar, dia akan berpotensi memuntahkan isi perutnya atau makanannya. Sama halnya ketika manusia habis makan gitu terus Anda lari-lari, itu biasanya tidak dianjurkan kan, karena bisa menyebabkan mual juga. Jadi biasanya manusia juga atau kita orang-orang juga kalau habis makan itu biasanya berdiam diri terlebih dahulu gitu, karena biasanya kenyang dan lain sebagainya. Jadi intinya sih sama kayak manusia aja sob. Ikan juga seperti itulah kurang lebih, karena makhluk hidup juga. Ada juga beberapa ikan seperti jenis squid juga dia bisa muntah dan biasanya sering terkena penyakit heksamita ya sob ya. Seperti ikan lohan, ikan-ikan squid ya, yang berpotensi terkena penyakit heksamita dan bisa menyebabkan muntah ya. Jadi intinya sih begitu ya sob ya. Intinya mungkin dari apa yang saya sampaikan itu yang pentingnya adalah bedakan antara lepeh dan muntah ya, karena itu dua hal yang berbeda ya. Dan di video ini saya sedang memfokuskan untuk membahas kenapa ikan bisa muntah sob. Kalau lepeh itu biasanya karena ikan tidak cocok dengan makanannya ya, sedang merasa-rasa lah apakah ikan makanannya dia suka atau tidak gitu. Itu lepeh ya. Biasanya kalau lepeh itu dia mengeluarkan makanannya terus memakan lagi, mengeluarkan makanannya terus makan lagi gitu. Kalau memang dia tidak suka, dan terakhir kalau memang dia tidak suka, terakhir mungkin dia tidak akan
memakannya lagi gitu. Itu biasanya kalau lepeh ya. Terus yang selanjutnya bisa juga ikan memuntahkan makanan tuh karena keracunan sob. Keracunan atau pakannya itu sudah tidak layak untuk dimakan ya. Kayak udah, kalau dalam bahasa manusia tuh udah kadaluarsa lah sob ya. Itu bisa jadi penyebab ikan memuntahkan kembali makanannya. Contohnya seperti Channa auranti saya sob. Tadi belum sempat dibahas ya. Channa auranti saya tuh dia pernah muntah total ya, sampai akuariumnya itu keruh ketika dia memakan udang konsumsi yang saya berikan secara utuh. Itu sebetulnya dugaan saya sih ada beberapa penyebab ya, yang sampai saat ini saya masih belum bisa menjudge. Yang pertama itu karena ukuran ya, karena saya biasanya memberikan udang konsumsi itu dipotong-potong ya, dipotong-potong terlebih dahulu. Tapi saat itu saya memberikannya 1 ekor udang konsumsi secara utuh yang ukurannya agak terlalu besar, plus kepala udangnya tidak dibuang. Namun durinya itu sudah saya buang sih sob. Karena biasanya memang saya tidak memberikan Channa auranti ini kepala udang. Biasanya kepala udang yang durinya sudah dibuang itu diberikan kepada ikan arwana Oscar yang masih doyan kepala udang gitu. Dan namun sebelumnya sih sempat saya kasih makan juga udang plus kepala ikannya, tapi tidak sampai memuntahkan secara total sampai akuariumnya keruh gitu, muntah sampai sisa makanan yang ada di perutnya itu dia keluarkan. Paling dia hanya memuntahkan udangnya aja gitu, udang yang sedang dia masukkan ke mulutnya itu saja yang dimuntahkan gitu, tidak sampai memuntahkan total sampai akuarium itu keruh sob. Itu pertama kali ya saya melihat Channa auranti saya muntah seperti itu sob. Itu kemungkinan juga bisa jadi karena udang tersebut sudah terlalu lama ya, sudah agak kadaluarsa dan tidak segar ya. Memang saat itu udang yang saya berikan kepada Channa auranti tersebut itu sudah agak lama ya, agak berbau dan tidak kenyal. Kan kalau misalkan udang konsumsi yang segar itu biasanya agak kenyal ya sob ya. Kelihatan lah kalau misalkan kalian sudah terbiasa membeli udang konsumsi di pasar, mana udang yang masih segar dan mana udang yang sudah lama. Sebetulnya mudah sih membedakannya dari segi bau, apakah berbau atau tidak. Baunya tuh bau menyengat. Itu kalau misalkan menyengat seperti itu biasanya udangnya sudah lama sob. Dan bisa jadi juga keracunan ya. Alhasil ikan memuntahkan kembali yang dia makan sampai sisa makanan yang ada di perutnya dia muntahkan juga gitu seluruhnya. Itu bisa jadi. Oke, jadi mungkin saya simpulkan aja ya dari penjelasan panjang lebar saya tadi. Kira-kira ada 5 lah ya. Nanti mungkin kalian bisa menambahkan sendiri dan memprediksi sendirilah. Kira-kira ada 5 sih yang tadi saya bahas penyebab ikan itu bisa memuntahkan kembali makanannya. Yang pertama itu ukuran pakan terlalu besar. Ukuran pakannya terlalu besar, dia muntahkan, dia sampai memuntahkan seluruh isi makanan yang ada di perutnya. Itu bisa jadi ya. Namun biasanya jarang sih, biasanya kalau poin nomor 1 ini jarang. Terus yang kedua, pakan tidak disukai ikan. Namun ini juga biasanya hanya dilepeh saja sob, tidak sampai memuntahkan seluruh sisa makanan yang ada di perut ikan. Terus yang ketiga, karena stres, karena habis dikuras. Ketika dikasih makan kalian langsung menguras akuarium gitu. Itu bisa jadi penyebab ikan muntah ya. Terus yang keempat, penyakit atau ikan sakit sob. Seperti yang tadi saya bahas, kalau ikan cichlid bisa terkena penyakit heksamita ya kalau tidak salah, atau penyakit lainnya lah.
yang memungkinkan ikan tidak nafsu makan. Walaupun nafsu makannya ada, itu ikan seringkali memuntahkan makanannya gitu. Terus yang kelima, keracunan atau pakan sudah tidak layak atau sudah kadaluarsa. Itu bisa menjadi penyebab utama ikan memuntahkan kembali makanannya atau muntah total ya. Dalam kasus yang saya bahas ini adalah itu. Nah, lalu treatmentnya apa sih sob? Ketika ikan kita itu sudah muntah dan akuarium menjadi kotor ya, tentu saja langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengganti air, menguras ya. Tapi biasanya saya hanya mengganti air ya, tanpa menggosok-gosok kaca-kaca itu karena masih bersih. Kecuali kalau sudah kotor sekalian nguras gitu. Itu wajib sob, karena bisa menyebabkan kotoran menumpuk ya, dan kualitas air akan memburuk lah istilahnya. Karena muntahan itu kan sebetulnya kayak kita muntah aja gitu kan. Kalau misalkan muntahannya tetap ada di sekitar kita, otomatis ikan tidak nyaman, kita tidak nyaman juga. Intinya itu sih sob, kuras dan ganti air baru, dan jangan dulu dikasih makan ikannya. Dan sehari, biasanya besoknya sih ikan kalau misalkan tidak sakit, dia akan normal kembali makan gitu. Itu pengalaman dari Cahana Auranti saya sob. Dia akan kembali normal, makan secara normal. Ya mungkin itu saja sob share saya kali ini. Semoga informasinya bermanfaat, dan mohon maaf bila videonya terlalu panjang sob. Tapi semoga ini informatif lah bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob.